Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, selamat siang buat kita semua. Kembali lagi saya menyapa dari studio Disdik Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu harap di jam begini anak-anakku dimanapun berada tetap semangat ya. Dan tentunya penuh sukacita, kebahagiaan di dalam belajar. Nah, pada kesempatan ini bersama saya, Ibu Sulpa Dewi, akan menemani kalian selama 45 menit ke depan untuk sama-sama belajar kimia. Nah, yang kita akan pelajari kali ini adalah sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan yang akan kita pelajari bersama yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Tetapi beberapa pekan yang lalu ya, kita sudah belajar. Ibu percaya baik bersama guru pendamping di sekolah maupun bersama guru Smart School dari studio bahwa materi dari sifat koligatif larutan ini khususnya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kali ini yang kita akan lakukan adalah membahas soal-soal mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ibu berharap 45 ke depan bersama Ibu tujuan pembelajaran kita boleh tercapai. Dan tujuan kita adalah bagaimana membentuk karakter siswa-siswi yang ada di Sulawesi Selatan dan menjadikan siswa yang smart, berkarakter, dan cerdas. Iya. Nah, sebelum kita membahas soal-soal mengenai titik didih dan penurunan titik beku, Ibu sedikit mereview ya tentang konsep atau materi yang ada pada kenaikan titik didih. Nah, kita lihat gambar di sini. Gambar di sini kita lihat bahwa gambar di sini sementara mendidihkan air pada kompor gas ya. Coba kita perhatikan. Nah, Ibu berharap bahwa anak-anakku sekalian yang live saat ini sudah pernah membantu orang tua di rumah untuk masak air. Apa yang kalian amati ketika masak air? Apakah diamati atau tidak? Ya, tetapi harapan Ibu kalian mengamati ya. Pada saat pancinya diletakkan di atas kompor, kemudian kompornya dinyalakan, ada letupan-letupan gas pelan-pelan. Akhirnya lama-lama letupan itu semakin besar dan akhirnya kita katakan bahwa sudah mendidih airnya. Nah, pertanyaan sekarang bahwa kapan titik didih terjadi? Atau kapan air itu mendidih? Mungkin ada jawaban yang mengatakan
setelah 10 menit Bu, pancinya dinaikkan di atas kompor. Atau setelah 15 menit Bu. Nah, tapi bukan itu ya. Titik didih terjadi karena tekanan uap zat cair yang ada di dalam panci itu sama dengan tekanan udara luar. Ya. Jadi titik di situ air mendidih. Nah, oke, next. Pertanyaan berlanjut bahwa berapa titik didih air? Ayo. Pasti semua sudah tahu ya bahwa air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi ingat, tidak semua air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Karena tadi konsepnya bahwa titik didih itu terjadi ketika tekanan uap pada air tersebut sama dengan tekanan uap udara luar. Nah, jadi titik didih 100 derajat Celcius itu atau air mendidih di 100 derajat Celcius itu ketika tekanan udara luarnya 1 atmosfer. Ya, jadi jangan bingung ya ketika ada literasi atau ada artikel kalian baca, loh kenapa beda titik didih air di daerah pesisir pantai dibandingkan dengan titik didih air di pegunungan. Sudah pasti beda. Apa yang menyebabkan? Nah, tadi ya, tekanan udara luar. Oke. Pertanyaan berlanjut. Bagaimana dengan titik didih jika ada zat yang akan dilarutkan? Tadi ya, titik didih itu pada saat air murni, masih air murni. Nah, ketika air murni itu kita masukkan zat, apakah titik didihnya tetap sama 100 derajat Celcius ataukah kurang dari 100 derajat Celcius ataukah lebih dari 100 derajat Celcius? Ataukah sama? Kita lihat. Nah, pasti tidak sama. Ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Berapa kenaikannya? Jadi nantinya sehingga materi kita hari ini adalah mempelajari kenaikan titik didih. Itu berarti ketika larutan atau sudah ada zat yang terlarut dalam suatu pelarut, titik didihnya akan naik atau boleh dibahasakan lebih dari 100 derajat Celcius. Lebihnya berapa? Kita hitung melalui rumus yang ada. Ya, oke. Nah kita perhatikan di sini. Di sini ada air. Airnya sebanyak 1 liter atau 1000 gram, ya atau 1000 mililiter, Maya. Nah, yang akan nanti dimasukkan garam sebanyak 29,25 gram. Kira-kira di suhu berapa larutan ini mendidih? Ya, di suhu berapa larutan ini mendidih? Nah, kita harus mengerti bagaimana menghitungnya. Caranya adalah kita harus mengetahui dulu kenaikan titik didihnya. Rumus untuk mencari kenaikan titik didihnya adalah molalitas dikali dengan tetapan kenaikan titik didih dan dikali dengan nilai dari Van Hoff. Nah, kemudian titik didih larutannya adalah kenaikan ditambah dengan 100 derajat Celcius tadi. Atau ditambah dengan titik didih larutan tadi, pelarut yang masih belum ada zat terlarutnya. Nah, M-nya itu molalitas ya. Molalitas itu berarti jumlah zat yang terlarut dalam satuan mol dalam kilogram pelarut. Sehingga nanti rumusnya mol zat terlarut dibagi MR dikali 1000 kali massa pelarut. Ya. Nah, ini mol zat terlarut dalam setiap kilogram pelarut. Oke, tetapan kenaikan titik didih. Di kelas 12 ya, pada umumnya pelarut yang digunakan adalah air. Jadi tetapan kenaikan titik didih air itu 0,52 derajat Celcius kilogram per mol atau derajat Celcius per molal. Oke, nah kita tadi lihat kasus yang tadi yang sebelumnya ya. Kalau ada 1 liter air, kemudian kita akan masukkan 29,25 gram
garam kira-kira nanti mendidih pada suhu berapa? Ya. Nah, dengan rumus yang Ibu sudah paparkan sebelumnya, kira-kira ya, berapa sekolah yang join ini? Ibu kasih kesempatan 1 menit untuk menghitungnya. Kira-kira di suhu berapa nanti dia mendidih? Kalau ke dalam 1 liter air dimasukkan garam 29,25 gram. Oke, Ibu silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Yang sudah mendapatkan nilainya boleh raise hand dan juga boleh menuliskan di kolom komentar. Silakan. Ya. Sebagai informasi, di sini Ibu tidak siapkan lagi MR-nya NaCl, ya. Dan Ibu juga tidak siapkan lagi bagaimana mencari molalitasnya. Ya, karena kita berharap bahwa konsep dari kenaikan titik didih ini sudah dipelajari lebih awal. Nah, kita sekarang ini tinggal mau membahas soal-soal yang ada. Ya, mari kita kerjakan sama-sama ya. Ini soal pertama. Nanti soal-soal berikutnya Ibu berharap ada yang raise hand atau menuliskan berapa hasil yang diperoleh melalui kolom chat. Oke, nah jadi sebelumnya kita harus tahu dulu berapa kenaikannya supaya kita tahu titik didihnya berapa, ya. Jadi kita menggunakan rumus ini. Delta TB itu M molalitasnya kali tetapannya dikali dengan nilai Van Hoff-nya. Nah, molalitas masih ingat ya? Molalitasnya itu ingat massa terlarut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut dikali dengan KB dikali dengan I. Nah, kita lihat berapa massa zat yang dilarutkan. Massa zat yang dilarutkan yaitu NaCl adalah 29,25 gram. Nah, MR-nya NaCl, ayo siapa yang masih ingat MR-nya NaCl? Tolong tulis di kolom chat. Berapa ya? Iya. AR-nya Na masih ingat ya? AR-nya Na adalah 23, sementara Cl 35,5. Berarti 58,5 mR ya. Nah, berarti 58,5. Iya. Nah, dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarutnya. Massa pelarutnya itu adalah 1000 gram. Ya. Ingat ya, air itu massa jenisnya adalah 1, berarti volume sama saja dengan massa. Oke, KB-nya berapa? 0,52 kali I. Nah, skip dulu di I-nya. I-nya itu kita identifikasi dulu zatnya apa? Zatnya adalah NaCl. Nah, kita identifikasi NaCl ini apakah dia adalah larutan yang dapat terionisasi atau tidak? Terus kalau terionisasi apakah sempurna atau tidak? Nah, kita tahu bahwa NaCl ini adalah dapat terionisasi menghasilkan Na plus dan Cl minus. Kemudian dia terionisasinya sempurna. Sehingga sempurna berarti 100% terionisasi ya. Sehingga nanti derajat ionisasinya itu adalah 1. Nah, sehingga untuk mencari I ya, I yaitu 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, satunya ini N-nya yang tadi terionisasi di sini berapa ya? Jadinya partikelnya. Setelah terionisasi berarti partikelnya ada 2. Berarti 2 kurang 1, ingat NaCl ini ionisasi sempurna, 100% terionisasi. Sehingga derajat ionisasinya adalah 1. Nah, sehingga
I-nya adalah 2 ya. Jadi I-nya di sini adalah 2. Nah, sehingga kita coba lihat, perhatikan ya. Bahwa di sini 0,5, di sini 0,5, 2, di sini kali 2. Berarti hasilnya adalah 0,52 derajat Celcius. Nah, itu kenaikan yang terjadi. Jadi sehingga di dalam melarutkan ya, di dalam melarutkan 29,25 gram NaCl ke dalam 1000 gram air itu akan memiliki suhu atau dia akan mendidih di suhu. Nah, kita tahu ya, air murni tadi ya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, kenaikan titik didihnya adalah 0,52. Berarti larutan ini mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius ya. Jadi maaf, sebanyak 29,25 gram itu, ketika garam itu dimasukkan ke dalam 1 liter air, dia mendidih pada suhu 100,52 derajat Celcius. Mudah kan? Iya. Nah, di sini Ibu siapkan lagi soal yang 1. Kimia. Mari kita buktikan ya. Nah, kita lihat. Nah, sebelumnya sama tadi ya. Sebelumnya sama tadi ya. Kita cari dulu kenaikannya. Ya. Kenaikannya berarti M kali KB kali I. Ya. Nah, M molal. Gampang ya. Sekarang soal sudah mengetahui molal. Tidak perlu cari lagi. 0,5 dikali KB-nya tadi ya, 0,52 dikali I. Tunggu dulu di I. Kita lihat jenis zatnya dulu. Zatnya glukosa. Glukosa elektrolit atau non-elektrolit? Ya, glukosa adalah non-elektrolit. Sehingga I-nya adalah 1. Mengapa 1? Derajat ionisasinya adalah 0. Sudah belajar semua mulai dari kelas 1. Oke. Nah, sehingga ini adalah 0,26. Itu kenaikannya. Nah, sehingga titik didih larutan ini adalah titik didih pelarutnya ditambah dengan kenaikannya. Titik didih pelarut, ingat ya, 100 derajat Celcius ditambah dengan 0,26 derajat Celcius. Sama dengan 100,26 derajat Celcius. Iya kan, kita kasih A+ yang sudah menjawab dengan benar ya. Tetap semangat ya. Nah, gampang kan? Nah, sekarang Ibu mau uji nih. Ibu mau uji nih. Soal ini dijawab, kalau perlu soal ini dijawab, Ibu kasih kesempatan 5-10 detik. Siapa yang paling cepat menjawab? Ya, tolong raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, 1, 2, 3 ini soalnya. Sorry. Nah, ini soalnya. Ayo, silakan. Ibu mau uji nih siapa yang benar-benar fokus nih belajarnya. Apakah termasuk larutan elektrolit atau non-elektrolit pada suatu larutan yang memiliki kenaikan titik didih 0,26 derajat Celcius? Iya, raise hand dari SMA Negeri 18 Makassar. Oke, next. Nah, sekarang kita membaca dulu ya, berliterasi dulu sambil menjawab nanti soalnya. Nah, kita lihat. Rudy dan Rafa sedang berbincang-bincang di laboratorium kimia. Mereka baru saja belajar salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Dikatakan bahwa kenaikan titik didih tidak dipengaruhi oleh jenis zat. Rudy dan Rafa ingin membuktikan teori tersebut, dan mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan percobaan
pada dua larutan yang berbeda. Larutan yang pertama dengan melarutkan sejumlah zat terlarut sehingga memperoleh titik didih larutan 100,5 derajat Celcius. Untuk memperoleh titik didih larutan yang sama, berapa gram zat yang akan dilarutkan ke dalam 1 liter air pada larutan kedua jika zat tersebut tidak mengalami ionisasi dan memiliki massa molekul relatif 342. Agak panjang ya soalnya ya. Nah, gimana nih? Siapa yang mau jawab? Ada yang merasa, loh Bu, terlalu panjang tulisannya Bu. Ini nanti soal ini Ibu nanti siapkan barcode ya. Nanti di scan, nanti boleh dijawab di rumah. Boleh juga dijawab setelah pembelajaran kita dari studio selesai. Karena waktu dari studio hanya 45 menit. Ya, jadi kita next dulu. Oke, nah kita masuk pada penurunan titik beku. Ya, penurunan titik beku. Nah, kita coba perhatikan ya. Saya review sedikit kembali materinya ya. Kita coba perhatikan. Di sini ada es. Ya. Air yang membeku. Yang kita bahasakan adalah es. Nah, pertanyaan kita, kapan titik beku terjadi? Ya. Jangan-jangan kita menjawab ketika air itu dimasukkan ke dalam freezer, Bu. Oke. Tapi ketika kita masukkan ke dalam freezer, kapan dia membeku? Kan ketika kita masukkan air ke dalam freezer tidak langsung membeku kan? Nah, kita lihat bahwa titik beku itu terjadi apabila temperatur saat tekanan uap zat padat ya, sama dengan tekanan uap zat cair. Ya. Nah, jadi nanti kalau dia sudah padat dan dia pada saat cair, temperaturnya sama di tekanan itu, nah disitulah titik beku terjadi. Ya. Nah, air membeku pasti semua tahu ya, bahwa air membeku di suhu 0 derajat Celcius. Artinya pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau dikatakan bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius, itu berarti bahwa tekanan uap air dalam bentuk cair, dia pada posisi 0 derajat Celcius suhunya sama dengan tekanan uap air dalam bentuk padat. Ya. Nah, jadi dipengaruhi oleh tekanan. Oke. Nah, seperti pertanyaan tadi pada kenaikan titik didih, sekarang pada penurunan titik beku. Apakah titik beku air murni sama dengan titik beku larutan? Atau apakah ketika air murni saja dibekukan sama nantinya ketika air murni itu ditambahkan zat terlarut di dalamnya? Nah, tentu jawabannya adalah tidak. Nah, sehingga bagaimana rumus menghitung titik beku larutan? Apakah sama dengan menghitung titik didih larutan? Nah, coba kita lihat rumus yang ada. Sudah belajar ya? Nah, jadi delta TF itu sama dengan molal kali tetapan penurunan titik beku dikali dengan I. Jadi KF. Kalau dikenaikan titik didih pakai tetapannya KB. Dan nilai tetapannya beda ya. Nah, di situ yang membedakan nantinya. Oke, sementara titik beku larutan itu adalah titik beku air murni dikurang dengan penurunan titik beku larutan. Itu ya. Nah, coba kita perhatikan. Ya, sama ya. Untuk mencari nilai I sama, untuk mencari nilai molalitas juga sama. Nah, yang membedakan adalah tetapan penurunan titik beku pada air itu nilainya 1,86 derajat Celcius kilogram per mol atau derajat Celcius per molal. Ya. Nah, oke. Di sini Ibu memberikan review sedikit ya.
dari materi sebelumnya. Nah, kembali lagi. Tadi kalau ke dalam 1 liter air dimasukkan 29,25 gram NaCl, berapa titik didihnya? Atau pada suhu berapa dia mendidih? Nah, sekarang pada 1 liter air dimasukkan garam sebanyak 29,25 gram, pada suhu berapa dia membeku? Nah, ya, mari kita perhatikan sama-sama ya, kira-kira di suhu berapa ya. Nah, tentunya seperti tadi, yang harus kita perhatikan dulu adalah penurunannya. Nah, nanti kita lihat titik bekunya di mana ya. Jadi, awalnya adalah kita lihat. Nah, kita cari dulu delta TF-nya, freezer ya, beku. Nah, berapa rumusnya tadi adalah molalitas dikali dengan tetapan dikali dengan nilai Van Hoff-nya. Nah, sudah ada yang menjawab berapa? Ayo. Minus 1,86 dari SMA 4 Takalar. Iya, betul sekali. Ya, kita kasih A+. Betul sekali. Mari kita buktikan sama-sama ya. Jadi, molalitasnya itu ya, berarti massa zat terlarutnya 29,25 dibagi dengan MR-nya tadi NaCl, masih ingat ya berapa? 58,5 dikali dengan massanya adalah 1000 ya, 1000 dikali dengan KF-nya, masih ingat ya? 1,86. Nah, I-nya masih ingat tak? I-nya NaCl tadi, Van Hoff-nya. Van Hoff-nya tadi berapa? 2 ya. Karena elektrolit kuat, semuanya terionisasi sehingga alfanya 1. Nah, jadi I-nya jumlah partikelnya ada 2. Oke. Nah, berarti 0,5 kali 1,8 6 kali 2. Nah, hasilnya ini adalah 1,86. Nah, ini penurunannya sehingga titik bekunya adalah TF0 dikurang delta TF. Berarti 0 derajat Celcius dikurang 1,86 derajat Celcius. Nah, dia mendidih di suhu. Nah, berarti ingat ya, kalau air saja kita bekukan itu duluan membeku dibanding ketika kita masukkan garam. Ya, nanti di suhu lebih dingin lagi baru dia membeku. Buktinya ya, kita sudah buktikan. Tadi kalau air, cuman air doang, dia membeku di 0 derajat Celcius. Tetapi ketika kita tambahkan garam sebanyak ini, dia membeku di minus. Nah, bisa kalian uji lagi. Misalnya kalau kalian menambahkan misalnya 200 gram garam ke dalam 1 liter, kira-kira nanti dia membeku di suhu berapa? Boleh dihitung sendiri. Ya, boleh bereksperimen. Dan bisa dibuktikan secara praktek. Di rumah Anda bisa buktikan. Ya. Iya. Jadi harapan Ibu kalian sudah pasti semua paham, ya. Nah, oke. Nah, ini ya soal berikutnya Ibu kasih waktu setengah menit aja, gampang sekali, sama dengan soal tadi. Di sini glukosa. Glukosa itu sama ceritanya tadi, tapi yang tadi itu kita mau hitung kenaikan titik didihnya. Kita mau hitung mendidih di suhu berapa. Nah, kalau sekarang kita mau hitung membekunya di suhu berapa. Ayo, setengah menit aja, gampang sekali. Jadi, cari dulu apa? Cari dulu delta TF-nya. Kemudian rumusnya adalah Nah, molalitasnya langsung ada ya seperti tadi ya. Berarti molalitasnya 0,5 dikali 1,86 dikali I-nya. Ingat, karena gula adalah non elektrolit seperti tadi ya. Berarti I-nya adalah 1. Nah, berarti 0,93 derajat Celcius. Itu penurunannya.
Nah, sehingga nantinya dia akan larutan ini akan membeku pada suhu 0,93 derajat Celcius. Jadi kalau kalian mau membekukan gula, memasukkan 0,5 molal ke dalam 1 liter larutan, nanti dia membeku ketika suhu itu minus 0,93. Mudah ya? Iya, oke. Nah, Ibu kasih lagi soal nih. Nah, ini dia. Raka ingin membuat es krim dengan menggunakan teori penurunan titik beku pada es batu. Setelah Raka mencampurkan komposisi adonan es krimnya, untuk membekukan dibutuhkan penurunan titik beku pada 15 gram es batu sebesar 3 derajat Celcius. Berapa banyak atau berapa gram garam yang harus dibutuhkan Raka untuk menurunkan titik beku tersebut? Iya, saya kasih waktu berapa menit? 1 menit. Ya. Jadi ingat ya, pada penurunan titik beku ini kita bisa manfaatkan dalam pembuatan es krim. Jadi kita campur adonan ya. Bagi cewek-cewek atau semua ya yang pengen pulang nanti pengen makan es krim, bisa buat sendiri. Jadi adonan dimasukkan ke dalam wadah, bagusnya wadah-wadah kaleng ya. Adonannya dimasukkan, kemudian ditaruh di dalam baskom yang isinya es batu, kemudian diputar-putar di dalam es. Biasa kita bahasakan es putar ya. Pernah enggak lihat si penjual es putar itu di dalam di dalam selah-selah es putarnya itu diisi sama es batu dengan taburan garam. Nah, ini ilmu kimia yang kepake di situ, ya. Nah, kita lihat soalnya. Kira-kira siapa yang dapat ini? Berapa gram garam yang dibutuhkan Raka untuk membekukan adonan es krimnya? Kalau adonan es krimnya itu dia nantinya membeku di suhu minus 3 derajat Celcius atau penurunannya 3 derajat Celcius. Nah, atau ini ya, karena waktu kita dari studio hanya 45 menit, ini nanti mungkin menjadi PR ya. Biar untuk jam selanjutnya boleh didiskusikan bersama dengan teman sebangkunya atau boleh dikerjakan secara mandiri. Berapa kira-kira yang diperoleh ya. Nah, Ibu next ya, boleh difoto ya, boleh difoto soalnya. Nanti jadi oleh-olehnya dari Ibu dikerjakan setelah pembelajaran dari studio. Oke, nah koran ya. Ini ada soal kembali. Nah, koran ya. Sulawesi Selatan dipadati pengunjung setelah resmi dibuka. Beragam wahana yang disediakan sangat seru dan membuat pengunjung takjub. Ya, salah satunya adalah Snow World Makassar. Nah, panjang-panjang ceritanya ya. Siapa di sini yang sudah kembali dari Snow World Makassar? Ya, nah di Snow World Makassar kan di sana salju. Nah, ilmu kimia kita di sana kepake loh. Untuk salah satunya nanti untuk dipakai membersihkan. Ya. Nah, ini ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang. Kemudian untuk mencairkan salju dan es dapat dilakukan dengan cara menaburkan garam dan atau urea. Cara ini ditempuh karena untuk melakukan pemanasan sangat sulit dilakukan karena udaranya dingin. Penambahan garam akan menyebabkan titik beku air turun di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan salah satu sifat koligatif larutan, di mana jika kadar zat terlarut, dalam hal ini garam dalam larutan,
bertambah, larutan menjadi lebih sulit membeku. Nah, seperti tadi yang kita kerjakan. Ketika kita memahami soal yang kita kerjakan tadi, pasti kita paham konteks dari cerita soal kita ini. Bersambung ya? Oke, bersambungnya di sini. Nah, pertanyaannya ada beberapa pernyataan yang nanti kalian jawab apakah pernyataan itu benar atau salah. Ya. Nah, kita belajar berliterasi ya. Nah, oke, tetapi sepanjang ini soalnya Ibu siapkan dalam bentuk barcode ya. Jadi sekarang saya minta dengan hormat, dengan sangat anak-anakku sekalian boleh ya scan barcode ini untuk mendapatkan nanti soal yang terlalu panjang-panjang tadi itu. Ada 2 soal tadi yang panjang-panjang ya. Di dalam barcode ini soal itu tersimpan. Silahkan difoto barcode-nya. Iya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dari studio, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang tetap fokus, stay untuk belajar kimia. Dan harapan Ibu, pembelajaran kimia kali ini bisa kita petik manfaatnya dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, kita sudah boleh memaparkan kepada siapapun bagaimana menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ibu undur diri dari studio dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar, sukses untuk kalian menjadi generasi yang smart, berkarakter, dan cerdas. Bye.